Syukurlah Peter gagal memperkaos Diandra. Dimitri berhasil menemukan Diandra dalam keadaan pingsan itu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Jejak Duka Diandra yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang kekompakan 3 orang jahat, yaitu Peter, Ibu Mira, dan Yunita untuk menjebak Diandra, di mana mereka berhasil bertransaksi dalam tanda kutip. Jadi seolah di sini Ibu Mira tega menjual anak tirinya untuk diberikan kepada laki-laki yang tidak dicintai. Bahkan kalau dicintai sama Diandra sekalipun, ya nggak etis lah Diandra dijual seperti itu dengan harga yang sangat amat terbilang murah ya guys ya, 500 juta. By the way, episode kali ini benar-benar sangat amat bikin greget. Emosi kita naik drastis pastinya, karena ya, Mira dan Yunita merasa sangat amat puas, merasa sangat amat berhasil menjalani rencana dia dengan Jupiter, di mana mereka berjanji di sebuah hotel dan Jupiter meminta Mira dan Yunita untuk membawa Diandra dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri di hotel tersebut. Dan di episode kali ini kita juga akan melihat si Dimitri yang sangat amat mengkhawatirkan Diandra. Dia ngikutin tuh yang namanya si Mira dan Yunita ya guys ya. Hingga dia tahu kalau ternyata Diandra ini tidak dibawa ke rumahnya, tidak dibawa ke rumah sakit, tidak dibawa ke klinik, tapi dibawa ke sebuah hotel. Dan tentu itu membuat Dimitri sangat amat mengkhawatirkan dan panik banget. Kenapa tiba-tiba Mira, ibunya, dan Yunita ini membawa si Diandra ke hotel? Buat apa gitu? Apalagi Diandra dalam keadaan tidak sadarkan diri seperti itu. Tentu kecurigaannya Dimitri ini jadi semakin bertambah setelah dia juga tahu dan sadar kalau Mira dan Yunita itu kan gak suka selama ini sama Diandra dan selalu membuat hidup Diandra tuh susah. Dan ya, kecurigaan Dimitri pun jadi semakin menjadi-jadi ketika ternyata ada petugas atau karyawan hotel tersebut menceritakan tentang adanya sosok laki-laki yang menggendong perempuan dalam keadaan pingsan yang dibawa ke dalam kamar hotel. Nah, ini tentu membuat kecurigaan Dimitri itu jadi memuncak nih guys. Dimitri takut kalau terjadi apa-apa pada Diandra. Dan dia yakin kalau wanita itu adalah Diandra karena ya dia yang melihat sendiri Diandra dalam keadaan pingsan, diboyong sama Ibu Mira dan Yunita, dimasukkan ke dalam sebuah taksi online, kemudian dibawa lagi ke hotel, bukannya ke klinik, bukannya ke fasilitas kesehatan gitu ya guys ya, tapi malah dibawa ke hotel yang sangat amat mencurigakan dan pada akhirnya membuat Dimitri nanti akan mencari-cari di mana nih keberadaan si Diandra ini? Ada apa dengan Diandra? Dan ketika dia berusaha untuk menghubungi Diandra, nomor Diandra pun ya tidak bisa dihubungi awalnya. Namun di sisi lain kita juga akan melihat feeling atau ikatan batin dari sosok sang anak yaitu Freya. Sebelum Mimin menceritakan tentang firasatnya Freya, Mimin menceritakan juga nih sedikit tentang bagaimana
Jupiter merasa sudah sangat amat berhasil ya guys ya mendapatkan Diandra dan bisa melihat Diandra dalam keadaan tertidur di hadapan dia. Dia tak lupa membelai Diandra, mencium tangannya Diandra, dan tentunya dia akan siap untuk melecehkan Diandra. Tentu kehormatan Diandra sekarang bergantung kepada Diandranya sendiri. Diandra, sebelum Peter melakukan hal jahat itu, Diandra harus berhasil kabur dari hotel tersebut. Karena apa? Karena sekarang kita tahu ya guys ya, kalau Jupiter itu sudah memiliki rencana yang sangat amat jahat. Tentu dia harus benar-benar gagal untuk berusaha ya merebut kehormatannya si Diandra. Karena dia berpikir Diandra itu kan gak cinta nih sama dia ya. Dan dia berpikir kalau ya cintanya Diandra itu sampai sekarang masih belum dia dapatkan, ya terpaksa dia harus melakukan hal yang ya bisa dibilang jahat agar Diandra bisa menjadi milik dia sepenuhnya dan seutuhnya dan selama-lamanya. Dia nggak mau nanti Diandra malah keburu dinikahi sama orang lain, apalagi Dimitri, setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Jadinya dia akan melakukan segala macam cara nih sekarang untuk bisa membuat dia berhasil gitu untuk memperkaos si Diandra. Tapi tenang saja guys, si anak pintar, si anak cerdik, si anak baik, si anak hatinya lembut, yaitu Freya, dia tiba-tiba kangen nih sama bundanya. Biasanya dia selalu teleponan sama Diandra. Apalagi ketika Diandra di luar kota atau mungkin Diandra kerjanya lama gitu ya, kerjanya lembur atau gimana, pasti selalu menghubungi Freya. Sehingga Freya tiba-tiba ingin menghubungi bundanya ini yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena mau diperkaos sama si om nakal, om jahat, yaitu si Peter. Dan pada akhirnya dia menelpon si Diandra, dan telepon Diandra itu kedengeran sama Dimitri yang sedang berada di hotel itu juga. Dan pada akhirnya Dimitri pun berhasil menyelamatkan Diandra. Tentu ini akan membuat Dimitri jadi tahu kalau yang menjebak Diandra itu adalah Mira dan Yunita. Tapi apakah laki-laki yang ingin memperkaos dan melecehkan si Diandra ini akan terbongkar? Nah, yang Mimin takutkan ini nih, nanti Jupiter bakalan mengembalikan fakta dan akan berpikir dan akan membuat cerita seolah Dimitri lah yang ingin memperkaos Diandra. Takutnya nih seperti itu ya guys ya. Tapi setidaknya Dimitri tahu gitu kalau ternyata Peter sejahat itu sama Diandra. Karena ingin mendapatkan Diandra, dia melakukan segala macam cara dan dia rela bahkan bertransaksi dengan Mira untuk melakukan hal tersebut. Nanti Diandra bakalan cerita gitu kepada Dimitri apa yang terjadi dan segala macamnya. Sehingga nanti ya hubungan mereka ya sedikit demi sedikit akan membaik. Dan Mimin yakin kalau kebaikan Dimitri dan Diandra ini akan berbuah manis ke depannya, walaupun mereka sekarang ya jauh lah dari kata baikan ya guys ya, masih banyak kesalahpahaman lah di antara mereka berdua. Tapi Mimin yakin, Mimin berharap sekali kalau mereka ini cepet-cepet bisa bersatu. Jangan sampai nanti mereka malah dibuat salah paham terus-terusan dan lama nih kita untuk melihat kebahagiaan di antara Dimitri dan Diandra ini. Apalagi seperti sinetron Luka Cinta ya guys ya, kebahagiaannya si Salma dan siapa sih yang Jerome, namanya lupa deh Mimin. Nah itu tuh baru dilihat tuh di akhir sinetron gitu. Padahal kan sebenarnya mereka harus bersatu sebenarnya. Tapi ya udahlah, jangan dipikir kalau sinetron Jejak Luka Diandra ini bakalan kayak Luka Cinta juga ya guys ya. Semoga enggak gitu, karena ini nih kalau Serena Luna yang bikin pastinya sering banyak hal yang ya menjadi tanda tanya, kemudian kadang-kadang ceritanya stuck, membosankan gitu. Jadi pasti bakalan banyak yang
kesel gitu untuk nonton kelanjutannya kalau banyak hal yang tidak masuk akal seperti itu. Tapi kita doakan mudah-mudahan saja alur ceritanya ya semakin seru dan jangan sampai menurun juga gitu performanya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.